Jadi melalui ayat ini kita diperingatkan bahwa jangan sampai kita semua nanti ketika hari kiamat sudah datang, azab sudah ditunjukkan atau dihadapkan kepada kita, khususnya orang-orang dolim tadi yang berhak untuk diazab, maka mereka berkata, wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia walaupun sebentar, agar kami bisa mengerjakan seruan-Mu dan mengikuti para rasul. Penyesalan pada waktu itu sudah telat, sudah terlambat. Dari ayat ini jelas bahwa orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya itu akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapat rahmat adalah orang-orang yang sangat beruntung. Nah, itu salah satu bisa didapat kalau kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, kasih sayang Allah itu yang paling kita senangi biasanya, yang paling kebanyakan kita mengharapkan, berbentuk dimasukkannya kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memasukkan kita semua ke dalam surganya. Ngaji kita kali ini kita akan membahas tentang anjuran untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat artinya adalah mengerjakan perintah-perintah Allah serta meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu atau sebagian yang diperintahkan kepada kita adalah untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzabu fa yaqulul ladzina zalamu Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujiba da'wataka wa nattabi'ir rusul. Al-Ayah surat Ibrahim ayat 44. Dan berilah peringatan kepada para manusia akan suatu hari di mana azab didatangkan kepada mereka, dan orang-orang zalim berkata, wahai Tuhan kami, tangguhkanlah ajal kami atau kembalikanlah kami ke dunia walaupun dalam waktu yang sebentar. Untuk apa? Agar kami bisa mengerjakan seruan-Mu dan mengerjakan atau mengikuti para utusan. Jadi melalui ayat ini kita diperingatkan bahwa jangan sampai kita semua nanti ketika hari kiamat sudah datang, azab sudah ditunjukkan atau dihadapkan kepada kita, khususnya orang-orang dolim tadi yang berhak untuk diazab, maka mereka berkata, wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia walaupun sebentar, agar kami bisa mengerjakan seruan-Mu dan mengikuti para rasul. Penyesalan pada waktu itu sudah telat, sudah terlambat. Maka dari itu, karena kita sudah diperingatkan, alangkah baiknya kalau dari sekarang kita mulai bersiap-siap, mulai mengatur waktu, mengatur tenaga untuk selalu berusaha untuk mengerjakan
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah peringatan dari Allah. Karena saking sayangnya Allah pada kita, maka Allah memperingatkan jangan sampai nanti ketika kita sudah berada di akhirat, setelah hari sudah kiamat, orang-orang dolim sudah menghadapi siksa, baru di sana menyesal. Itu sudah jauh telat, jauh terlambatnya. Jadi saat inilah kita masih di dunia untuk kita bisa mengerjakan segala macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang beriman, kita harus berusaha, karena Allah sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatlah kalian semua kepada Allah dan kepada Rasulnya jikalau kalian semua termasuk dari golongannya orang-orang mukmin. Nah, jadi sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya kalau mulai sekarang, dari saat ini, selagi kita masih di dunia, kita berusaha untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah ini jangan diartikan sebagai paksaan. Kalau ini diartikan paksaan, maka kita akan merasa berat. Tapi artikanlah bahwa ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah, supaya jangan sampai kita nanti menemui siksaan-siksaan. Maka jauh sebelum itu terjadi, Allah sudah memberitahu kepada kita, sudah memperingatkan kepada kita. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang mendapat pertolongan, mendapat hidayah selama hidup kita, bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian setelah kita sudah menyadari hal ini, sudah mau berusaha untuk taat kepada Allah, ini kira-kira ini apa untungnya kalau misalnya kita ini mengerjakan ketaatan. Namanya manusia kadang-kadang tuh kalau misalnya mau berbuat, kadang-kadang bertanya atau ditanyakan dulu kira-kira untungnya apa. Nah, maka ya jelas sih pasti ada, tentu ada. Di setiap perintah, setiap kewajiban itu kalau dikerjakan pasti paling tidak punya beberapa keuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan. Bahagia bisa jadi dunia akhirat, kemudian kesenangan dan juga keselamatan, selamat dari siksa neraka. Makanya jangan diartikan perintah ini menjadi paksaan, tapi ini adalah cara dari Allah untuk supaya kita jangan sampai terkena siksa-siksanya nanti. Adapun dari fadilah atau keutamaan dari orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ati'ullaha war rasula la'alakum turhamun. Al-Imran ayat 132. Taatlah kalian semua kepada Allah dan kepada Rasul, agar kalian semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini jelas bahwa orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapat rahmat adalah orang-orang yang sangat beruntung.
Nah, itu salah satu bisa didapat kalau kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, kasih sayang Allah itu yang paling kita senangi biasanya, yang paling kebanyakan kita mengharapkan, berbentuk dimasukkannya kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memasukkan kita semua ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim. Al-Ayah surat An-Nisa ayat 13. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Yang demikian itu adalah keuntungan yang sangat besar. Jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya akan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, bentuk dari rahmat itu, bentuk dari kasih sayangnya Allah, salah satunya itu kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Nah, itu salah satu keuntungan dari orang-orang yang selalu berusaha untuk taat kepada Allah dan Rasul. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, beliau juga bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa ma ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Kata Nabi, setiap umatku atau seluruh umatku itu akan masuk ke dalam surga, kecuali yang tidak mau. Maka para sahabat langsung bertanya. Ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga? Maka Rasul menjawab, barang siapa yang taat kepadaku akan masuk surga, dan barang siapa yang ingkar atau durhaka kepadaku, maka dialah orang yang tidak mau masuk ke surga. Nah, jadi dari hadis ini jelas bahwa sebenarnya itu umat Kanjeng Nabi, umat Islam ini akan masuk surga semua. Masalahnya itu kadang-kadang ada yang tidak mau. Siapa mereka? Orang yang tidak mau masuk surga adalah orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, semua kita sih secara hitungan kita, penglihatan kita, khususnya kita ini orang-orang Islam yang beriman, yang sudah mengerjakan ketaatan, walaupun mungkin baru sedikit, baru beberapa macam perintah yang dikerjakan, itu pun banyak larangan yang juga dilanggar. Tapi kan nanti ada hisab, ada perhitungan. Pokoknya kita semakin memperbanyak ketaatan, semakin memperbanyak kebaikan, insya Allah keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan bisa terhapus. Apalagi kalau ketaatannya itu berupa seperti sholat 5 waktu misalnya, itu kan bisa menghapus dosa juga. Yang tidak bisa dihapus oleh seluruh waktu misalnya itu pun bisa dihapus dengan puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita masih berpuasa di bulan Ramadan.
Mudah-mudahan dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita yang kita kerjakan yang belum bisa terhapus oleh ketaatan kita yang lain, mudah-mudahan bisa dihapus oleh puasa yang kita kerjakan khususnya pada bulan Ramadan di tahun ini. Nah, jadi ketaatan itu banyak sekali macamnya, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang berat, ada yang ringan. Yang wajib itu seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, perintah yang sunnah seperti tahajud. Kalau yang berat ya seperti haji. Kalau yang ringan ya walaupun sekedar senyum kepada sesama kita atau bersedekah separuh kurma itu sudah tercatat sebagai suatu kebaikan. Banyak sekali banyak kebaikan. Para jamaah rahimahullah, mudah-mudahanlah kita semua termasuk dari golongannya orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah, diberi hidayah juga, sehingga kita bisa selalu berusaha untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, supaya nanti ketika hari kiamat sudah datang, azab sudah didatangkan, jangan sampai ada di antara kita yang berkata, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia sebentar saja, kami akan taat kepada perintahmu dan juga ke perintahnya Rasul. Nah itu sudah telat. Dari sinilah, sekarang inilah kita bisa berusaha untuk mengerjakan ketaatan. Karena sebenarnya keuntungannya itu untuk kita sendiri. Di antaranya yaitu tadi bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa berbentuk dimasukkannya kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang harus kita ingat, yang perlu kita ketahui, bahwa untuk bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dengan baik dan benar, itu kita harus tahu tata caranya, tahu ilmunya. Karena tidak ada suatu aturan dalam kita mengerjakan ketaatan kepada Allah, apalagi yang bersifat wajib, fardu seperti sholat, puasa, haji, semua itu ada aturannya, ada syariatnya, ada tata caranya. Lah agar kita bisa mengerjakan ketaatan dengan baik dan benar sesuai tata caranya, maka kita ya harus tahu ilmunya. Lah untuk kita bisa tahu ilmunya, ilmu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ya kita harus belajar, harus ngaji. Nah, makanya kita mendatangi majelis ilmu seperti ini, majelis taklim, itu adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Makanya kita ngaji itu dihukumi wajib. Lagi-lagi ini bukan paksaan, bukan memberatkan kita. Ngaji pun kalau kita ikhlas mengerjakannya, keuntungannya pun untuk kita sendiri. Insya Allah nanti selanjutnya kita akan bahas apa untungnya kalau kita ngaji, kemudian apa ruginya kalau kita nggak ngaji. Insya Allah nanti kita akan nyambung arah yang ke situ nanti. Yang jelas saya garis bawahi pada pengajian kali ini, kita membahas tentang anjuran taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita dianjurkan taat, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha juga untuk selalu meninggalkan dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, untuk kita bisa mengerjakan ketaatan dengan baik dan benar, maka kita harus tahu ilmunya. Supaya kita bisa tahu ilmunya, bisa memiliki ilmunya, maka kita harus mendatangi majelis ilmu, majelis taklim, guna untuk belajar
ilmu agama. Jadi ini yang kita bahas pada kali ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit banyak barokah dan manfaatnya, khususnya untuk diri kita masing-masing. Dengan harapan mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya, diberi dalam keberkahan, di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya tentu. Mudah-mudahan banyak barokah manfaat. Kalau ada salahnya pada Allah mohon ampun, pada para hadirin semua mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.